Kebetulan hitsmaker di Kafein emang ada Kang Yudi sebagai drummer dan Kang Benny di gitaris. Itu emang dua legend yang punya punya otak yang bagus sih. Maksudnya otak dan hati yang bagus. Mereka nih bikin lagu yang eh, hits di zamannya dan mengikuti zaman juga untuk mereka tahu vokalisnya baru, jadi bikin Kafein nuansa baru sekarang. Jadi kita bener-bener bikin yaudah Kafein yang dulu kita masukin unsurnya 30% aja. 70%-nya sekarang Kafein adalah Chikin. Hai, kembali lagi bersama saya Hira SKV di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight? Kali ini kita kedatangan seorang musisi yang bergabung dalam sebuah band yang luar biasa. Di sini ada Mas Chikin Cafe. Halo. Hai. Mas Chikin, terima kasih loh udah mau datang ke Hierarchy Insight. Saya yang terima kasih diundang ke sini. Waduh, kita juga senang ya, iya nggak sih? Iya. Mas Chikin dengar-dengar sekarang menjadi vokalisnya Kafein nih ya? Ya, sudah berjalan hampir 3 tahun lah. 3 tahun, ya. menggantikan dari vokalis yang lama. Menggantikan dari vokalis yang lama, betul. Gimana rasanya Mas bergabung dengan sebuah band sebesar Kafein? Rasanya luar biasa karena ini satu titik titik goals hidup di karir yang paling tinggi mungkin ini selama berkarir di musik. Awalnya gimana tuh akhirnya bisa tergabung dengan Kafein? Manggilnya kakak apa ibu nih anaknya? Adek. Saya harus tanya. Kakak Hera ya manggilnya. Besok kita ke Korea ya. Oh. Supaya lebih muda 20 tahun. Masih muda, kok masih muda. Makanya manggilnya kakak atau kan sekarang banyak yang ibu muda juga gitu ya. Ya nggak usah ibu juga kali, apalagi tante. Iya. Baiklah kakak. Awal mula tuh 2021 akhir kalau nggak salah ya. 2021 akhir. Ya, 2021 atau 2021 ya, Ber. 2021 akhir itu ada Kafein ngebuka audisi online lagi itu di medsos, di Instagram. Lagi itu sebenarnya udah nggak antusias buat ikut audisi karena emang dari sebelum di Kafein juga sudah pernah ikut di beberapa audisi festival band, audisi Indonesian Idol juga pernah di 2012, 2014 dan selalu mengalami bukan kegagalan sih ya, belum sampai di titik yang dimau. Belum beruntung dan belum tujuannya belum nyampe untuk ini belum titik yang saya tuju gitu. Udah hampir hopeless lah gitu di karir musik, udah hampir sepertinya harus ganti jalur atau ganti profesi jadi podcast gitu mungkin. Mau gantiin saya? Loh ini udah yang keberapa? Udah hopeless, udah ada audisi lagi itu teman terakhir ngasih tahu ada audisi Kafein katanya terakhir, mau coba nggak? Udah nggak berminat lagi itu, udah ya sudahlah, maksudnya sudah cukup kayaknya karirnya udah sampai di sini, udah cukup di Cirebon mungkin karena asal dari Cirebon. Okay. Di Cirebon juga tapi sudah. sebelumnya memang menjadi musisi di sana. Ya, di sana Chikin cafe to cafe, wedding to wedding, terus bikin karya juga sama band di Cirebon. Akhirnya yaudah deh, harapan terakhir mungkin itu juga ikutan terakhir dari 250 peserta lebih lagi itu. Langsung diumumin 2 minggu setelahnya diumumin 20 besar masuk, lolos. Masih belum antusias juga, maksudnya mungkin udah biasa nih lolos 20 besar mah gitu ya. Karena audisi sebelumnya juga seperti itu Kak, 20 besar sudah nggak terlalu berharap banyak lagi itu. Ditunggu lagi setelah berapa minggu, 2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu lagi diumumin lagi 10 besar, lolos lagi itu Kak, 10 besar. Salah satunya juga 20 besar ada anak-anak dari Dop Stereo ya. Banyak ya. Terus 10 besar, alhamdulillah lagi itu. Nggak berharap lagi, tapi ditelepon lagi itu sama manajemen Kafein. Mas,
lolos 5 besar ya. Oh, Wow, oke. 5 besar ya. Dari harapan yang tidak terlalu menggebu, tidak terlalu berkeinginan, tapi dikasih jalan gitu, dikasih jalan. Akhirnya 5 besar. 5 besar itu lagi itu berharap tidak berharap lolos ya, karena sistemnya sistem apa namanya audisinya itu online. Online itu kan hanya lihat dari visual video. Kalau dari visual video mungkin lihatnya itu kayaknya nggak akan lolos karena dari 4 peserta yang lain ini suaranya emang keren-keren sih, keren-keren dari segi audio, segi rekamannya mungkin atau segi nyanyinya. Tapi ternyata Kafein lagi itu bikin sesuatu yang jadi ada asa lagi, ada harapan lagi untuk live bareng langsung. Live bareng sama Kafein di 5 besar itu. Akhirnya kita ke Bandung lagi tuh, audisi 5 besar. Ke Bandung dan dipilihlah satu pemenang dari situ. Nggak berharap juga di situ, nggak berharap, tapi gimana ya, kayak di saat manusia itu udah, ini jadi Pasrah. kata-kata bijak nih jadi Nggak apa-apa, kata-kata kita bijak membutuhkan dan itu di hierarki insight justru. pengalaman Kita hidup butuh ya. insight hidup ya. Jadi dimana kita sudah ngerasa, kayaknya udah tidak ada jalan lagi untuk berlanjut gitu, udah di titik pasrah dengan menjalani dengan yang sudah ada aja, ikhlas lah, apapun keputusannya diterima dengan lapang dada. Ternyata yang di atas itu ngasih jalan yang luar biasa. Akhirnya terpilih dan Terpilihlah. terjalan sampai sekarang. Wah, luar biasa banget. Terus saat pertama kali akhirnya kamu mulai perform sama Kafein tuh, gimana tuh rasanya? Nervous, nervous pasti karena sebagai vokalis pengganti itu kayak bukan beban sih, lebih ke pertanggungjawaban agar lebih bagus dari vokalis sebelumnya. Kalau Ya itu misal pasti ada maksudnya compare. ada nggak sih rasa, aduh pasti gue dibanding-bandingin nih atau gimana gitu? Ada pasti, itu udah pasti bakal akan di-compare sama kayak yang dulu. Jadi di awal pertama kali mengusung ke Kafein, Cikin lebih apa ya, lebih prepare untuk, oh saya harus bisa lebih bagus lah, lebih bagus dari yang dulu, karena yang dulu juga keren banget, bagus banget lagu-lagunya sampai bisa naik. Tapi ya tetap manusiawinya adalah ada nervousnya juga, ada insecure-nya juga, karena dari lihat diri sendiri di dunia musik yang nasional mungkin saya baru saya siapa dan saya apa gitu. Tapi akang-akang di belakang di belakang Cikin Kafein ini emang akang-akang yang luar biasa, Kang Benny, Kang Yudi. Terima kasih banyak buat buat semangat dan spiritnya yang walaupun beliau tuh, mohon maaf, sudah cukup umur. Saya nggak bilang tua ya, cukup umur, tapi beliau itu masuk ke ranah saya yang umur di bawahnya dan mau untuk sharing bareng, gimana caranya kita bisa bikin panggung yang bagus, gimana kita bisa bersatu di panggung, dan gimana bisa menyajikan musik yang keren. Dan alhamdulillah jadi lebih termotivasi. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan. Kafein masih ada. Alhamdulillah. Cara kamu menghadapi para fans yang mungkin kan mereka pasti sudah terfokus dengan personal band yang sebelumnya gitu kan ya. Dengan personal band yang sebelumnya, terus cara kamu bisa untuk tetap membuat fans-fans itu bertahan dengan adanya perubahan personil nih, gimana caranya? Khusus untuk Memastikan. fans-fans yang lama ya. Yes. Sebenarnya nggak ada cara yang akurat buat memaksakan orang suka sama kita atau tidak sih ya Kak ya. Tapi alhamdulillah kemarin sih yang Cikin baca di kacamata Cikin 50-50 lah. 50-50 tuh Ada juga tuh komen-komen yang kayak masih ngebandingin atau ada misalnya hate comment ternyata ada juga. banyak. Oke. Yang support pun banyak. Kalau dilihat ya Cikin bagi di 50-50 lah. 50 itu yang masih pro dengan yang dahulu dan itu tidak bisa dipaksakan, itu hak mereka. 50 yang support kita yang di format yang baru, dan di 50 ini menjadi energi yang luar biasa, yang jadi kita harus bisa bikin karya yang bagus buat
si 50 orang ini, 50% 50% ini. yang Dan ini. ya kalau Yang mensupport. ngomongin apa ya, ngomongin era, mungkin Cikin lebih bukan lebih menang ya, lebih banyak ide-ide fresh karena mungkin masih Masih muda gitu maksudnya ya? iya masih muda dan hidup di generasi milenial menengah yang sudah kenal media sosial. Jadi pertama kali masuk kafein yang saya benahin adalah, Kang, saya lihat YouTube-nya seperti apa, Kang, saya lihat Instagram-nya seperti apa, saya lihat Twitter-nya seperti apa. Ternyata emang akang-akang ini bukan buta teknologi, emang zaman dulu itu emang orang-orang zaman dulu tidak terlalu antusias dengan medsos ya. Akhirnya Cikin masuk di situ, Cikin kasih saran dan akang-akang menerima dengan baik. Oh ya, gimana Kin caranya biar kita bisa menembus antara lintas generasi nih? Iya, betul. Lintas generasi. Medsos, Kang, media sosial semuanya kita main media sosial. Akhirnya lagi pertama sebelum masuk ke label, Instagram Cikin yang pegang, YouTube Cikin yang pegang. Saya buatin kayak dimanapun kita manggung dibikin vlog segala macam, itu kan lagi emang musimnya gitu ya Teh ya, zaman-zaman gitu. Vlog segala macam untuk di Reels Instagram juga. Jadi alhamdulillah jadi si Instagramnya hidup. Terus generasi sekarang juga tahu siapa Kafein. Iya. YouTube juga sekarang alhamdulillah sudah nembus di 10.000 subscriber dari 400. Wow, setelah Cikin pegang tuh? Iya, setelah Cikin pegang. Enggak, setelah Cikin pegang itu naik hanya 1.000 sampai 2.000. Masuk Pelangi lagi, itu Pelangi Record label kami, masuk Pelangi Record. Akhirnya Pelangi Record take off semuanya. Kita pegang semuanya media sosial. Alhamdulillah sudah ada yang megang, akhirnya hidup lagi media sosial. Sampai 10.000 sekarang, dan alhamdulillah jadinya generasi sekarang tahu siapa yang nyanyiin Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Wih, boleh deh ya kita dengerin nyanyi ya, boleh dong Cikin nyanyiin sedikit lagunya Kafein. Boleh, ada gitar mungkin? Ada dong. Ini spesial buat kakak ya. Asik. Terima kasih loh. Ini bener kunci. Buat Kak Hera. Adik-adik. Berjalan di tepi pantai, tertiup angin berhembus, sejukkan hati, damaikan diri. Ku melihat biru, hidupku kan damaikan hatimu. Diriku kan selalu menjagamu. Izinkan ku selalu bersamamu, kasihku padamu. Aduh. Langsung gimana dong? Ya, suara enak banget ya Allah. Luar biasa. Amin, amin, alhamdulillah. Gila, keren banget. Cikin emang seneng nyanyi dari dulu? Sebenarnya dulu ini jadi cerita masa lalu, nggak apa-apa ya? Ini hidden gem banget loh ya, alhamdulillah lo Kafein lo bisa nemuin Cikin, keren abis, benar. Amin, alhamdulillah. Iya. Sebenarnya dulu TK itu dari taman kanak-kanak saya lebih prefer ke gambar Teh sebenarnya. Oh iya? Ya, gambar-gambar kartun. Dulu tembok rumah itu, tembok kerja almarhum papa, semua tembok tuh gambar-gambar saya tuh. Gambar dari Inilah pokoknya ya, berkarya di tembok di ya. tembok. Akhirnya kayaknya SD mulai menyadari. Tapi scrabbling doang atau Gambar-gambar kayak benar-benar bagus gambarnya? lumayan lah untuk seukuran anak TK. Anak TK ya. Menggambar kartun dengan benar tuh lumayan gitu. Akhirnya SD dilanjutin sering gambar, ikut lomba-lomba gambar, lagi SD jadi duta. Kalau setiap ada lomba gambar pasti saya yang maju dan selalu jadi juara, menang. SMP sempat beralih ke manga, Ya, itu komik, sempat bikin komik sendiri gitu, belum kenal musik. Karena di SMP saya itu sekolah menengah pertama itu di depan sekolah itu ada studio band. Awalnya ada studio band. Kayak anak-anak sekolah pulang pada kesini pada situ. Kesana. Saya nggak tahu itu apa lagi gitu kan.
Akhirnya bergabung, oh ini musik, oh ini gitar, oh ini alat musik. Akhirnya coba main gitar tuh. Gambar udah mulai disingkirin, cita-cita jadi pelukis, jadi komikus lagi itu udah pupus lah, sudah pupus. Akhirnya jatuh cinta sama musik. Gitar. Awalnya dengan gitar. Awalnya dengan gitar. Ngeband pun pertama main gitar, nggak Belum ada. nyanyi itu? Nggak ada nyanyi. Oke. Nggak ada nyanyi. Main gitar sampai SMA itu akhirnya lagi tuh bikin band juga. Anak-anak SMA bikin band baru sama teman-teman SMA. Salah satu vokalisnya tuh lagi tuh nggak bisa nyanyi. Akhirnya coba gantiin dulu si vokalisnya yang nyanyi. Enak juga suaranya katanya. Dari situ mulai gitar ditinggalin. Malah jadi nyanyi. Jadi fokus nyanyi keterusan teh. Nyanyi keterusan. Sampai sekarang akhirnya kok jadi bisa nyanyi gitu tuh. Oh, luar biasa. Jadi nggak pernah belajar vokal atau apa sebelumnya nggak ada. Jadi bener-bener natural aja gitu. Jadi bener-bener dari lahir berarti talentnya. Ya nggak dari lahir, maksudnya dari SMA. Cuman maksudnya itu kan berarti pita suara dari lahir dong. Ya nggak sih? Ya anugerah mungkin ya. Iya, luar biasa ya. Nggak ada operasi pita suara kan pas SMA itu kan? Nggak ada sih, paling hidung sih. Agak mancungan dikit gitu. Ya giginya diputih ya. Akhirnya nyanyi, nggak tahu sampai sekarang jadi profesi malah ya. Aneh, kadang-kadang hidup suka kita nggak tahu ya, hidup membawa kita kemana ya. Cita-cita dulu pengen awalnya pengen gambar, pengen bikin komikus, punya studio komik sendiri gitu. Cita-cita jadi punya gitar banyak sekarang, jadi punya mic banyak. Ketemu sama band legend, ketemu sama teman-teman, ikut audisi sana sini. Banyak ceritanya, akhirnya ya bisa berkarya, bisa sampai satu Indonesia tahu sekarang. Alhamdulillah, luar biasa. Apalagi masuk podcast nih ya. Halo. Keren banget Cikin. Terus udah gitu sekarang setelah bergabung dengan Kafein, apa yang Cikin rasakan perbedaannya saat Cikin sebelum bergabung dengan band besar nih dan sekarang 3 tahun sudah berarti ya membersamai sebuah band yang cukup besar nih? Lebih ke bukan pressure sih ya Teh, lebih ke tanggung jawab mungkin ya. Tanggung jawab karena kita kita diharuskan mengikuti kontrak yang ada, karena di kontrak sama label itu 2 tahun kita harus menghasilkan 5 lagu baru. Dalam 2 tahun harus menghasilkan 5 lagu baru, oke. Per single per 4 bulan sekali. Jadi dari single pertama ke single kedua itu 4 bulan jaraknya, dan itu harus benar-benar punya energi yang banyak ya, karena kita harus menuangkan karya-karya yang beda dari yang dulu, dan kebetulan hitsmaker di Kafein emang ada Kang Yudi sebagai drummer dan Kang Benny di gitaris. Itu emang 2 legend yang punya otak yang bagus sih, maksudnya otak dan hati yang bagus. Mereka nih bikin lagu yang hits di zamannya dan mengikuti zaman juga untuk mereka tahu vokalisnya baru, jadi bikin Kafein nuansa baru sekarang. Jadi kita benar-benar bikin, yaudah Kafein yang dulu kita masukin unsurnya 30% aja, 70%-nya sekarang Kafein adalah Cikin. Kita bikin suasana Kafein yang ada Cikinnya gitu, dan lebih ke tanggung jawab sih sebenarnya perbedaannya. Tanggung jawab karena dulu bukan urakan sih, lebih ke bebas aja, bebas. Gak ada pressure tadi, gak ada social pressure kali ya. Karena ini kan band besar yang harus dijaga namanya. Betul Kak, jadi lebih ke tanggung jawab aja perbedaannya, sama finansial. Wih, luar biasa. Boleh bocoran? 3 digit. Waduh, oke banget deh. Kalian kan yang menjadi musik vokalis, halo. Males kan? Dulu Cikin ada nggak sih lagu Kafein yang favorit banget sama Cikin sebelum Cikin masuk jadi? Ada selalu Cikin bawain kalau manggung di kafe-kafe, dan lucunya, bukan lucunya sih, ajaibnya adalah setiap saya manggung di salah satu kafe di Cirebon, ada salah satu fans
bukan fans sih, orang yang sering nongkrong di kafe itu. Dan tahu nih Cikin sering bawain lagu itu dan, gitu. Iya, dan selalu request lagu itu versi Cikin. Oke, which is lagunya Kafein kebetulannya. Iya, betul. Dan Terus itu selalu Cikin bawain, dan dia suka banget dengan lagu itu. Dan Cikin jadi akhirnya, "Oh, emang ini lagu keren banget sih. Lagu yang luar biasa." Dan tiba-tiba, loh kok jadi sama bandnya? Orang itu tahu. Orang itu tahu. Sekarang jadi sama Kafein ya. keren banget ya. Terima kasih loh dari request. Iya benar loh, berarti kan ada apa namanya, ada kontribusi dari beliau yang karena merequest terus lagu itu sehingga Cikin juga udah mendalami, jadi ya benar-benar menghayati ya. Dan tahu juga Kafein emang band legend Indonesia kan, lagu-lagunya bagus dan jadi salah satu setlist di panggung kalau manggung di kafe di Cirebon. Terus saat kan jadi pasti sekarang udah sering manggung dong bareng sama Kafein, Alhamdulillah. sering ketemu fans apa Ya, segala macam. Ada satu momen yang lucu atau mengharukan atau yang berkesan banget nggak selama 3 tahun ini bersama 3 Kafein? tahun dari fans? Dari Atau fans dari misalnya? dari fans tuh apa ya? Kayak nggak ada sih, cuman paling mereka tuh lebih ke loyal ya, loyal untuk kita manggung di mana mereka pasti datang. Dan itu dari fans dari yang lintas generasi. Kalau fans 90 kan udah pasti datang lah untuk misalkan Kafein manggung di mana mayoritas generasi 90 itu udah pasti datang dengan yang pro, itu udah pasti datang. Dan itu mungkin masanya Kang Benny Kang Yudi, dan Kang Benny Kang Yudi pun kaget dengan, loh ini fans wajah-wajah baru nih. Ada Banyak yang baru-baru justru ya. Dengan yang umur-umur 25, umur-umur yang generasi Gen Z sekarang pun akhirnya kegait gara-gara vokalisnya muda mungkin ya. Wes, memang perlu pembaruan ya. Jadi emang benar-benar strategi untuk lintas generasi ini berhasil sih, dan mereka terima kasih, nama fansnya Teman Ngopi. Teman Ngopi, Teman Ngopi oke. Kafein. Jadi terima kasih buat Teman Ngopi Kafein yang selalu datang dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kalian sehat. Tetap jangan lupa angkat kopinya, kita ngopi bareng nanti. Ya. Boleh nggak ngopi barengnya kita di backstory? Boleh, itu. Ya. Tadi saya sudah Tapi nyobain ini enak kopinya. loh, Ya, di boleh nggak kopinya kalau enak di loh. endorse aja gitu kan? Siap, boleh banget. Kafein itu kan identik dengan kopi gitu ya. Betul. Ya, jadi produknya mungkin bisa kita kerjasama. Jadi deal-dealan bisnis nih ya. Ya, Oke. untuk di Instagram Reels mungkin bisa ya. Boleh banget ya, jadi teman ngopi di backstory Bener, gitu ya. bener. Khususnya teman ngopi di Bandung, jadi ngopinya di sini. Ngopinya di Jadi backstory. kan anak-anak kafein sering nongkrongnya di sini teh. Iya, oh ya. Jadi deal ya, Bener, endorse ya. asik. Dia langsung keluar nih. Soalnya pertanyaan Cikin adalah ke Kang Benny, Kang Yuti. Kang, kafein ini kan identik dengan kopi ya? Iya. Kafein, kopi. Kenapa tidak ada brand kopi yang masuk ke kita gitu tuh? Ya itu masih jadi pertanyaan dengan Cikin. Cikin sampai sempat bikin ide gini ke Kang Benny, Kang Kuyut. Kang, gimana kalau kita bikin iklan sendiri? Kebetulan saya juga, mohon maaf teman-teman, saya juga belajar kamera, belajar editing, belajar itu. Nanti mungkin sama Dep Stereo juga bisa dibantu diatur untuk bikin iklannya sama backstory ya mungkin ya. Abis ini ya. Cikin sampai sempat bikin ide, Kang ayo kita bikin iklan, naikin di Instagram, tapi kopinya kopi apapun gitu. Maksudnya kopi-kopi zaman sekarang untuk narik brand-brand lain untuk ngiklanin ke kita nih gitu. Kan identik kopi itu dengan kafein itu dengan kopi gitu. Kenapa tidak ada brand kopi yang masuk ke kita untuk endorse gitu tuh? Sayang sekali. Jadi mungkin abis Jadi ini buat teman-teman yang memiliki kopi silahkan dihubungi Cikin Kafein gitu ya. aja deh. Manajernya aku ya langsung 30% ya pokoknya kalau Boleh siap Kak. Deal. kita langsung deal-dealan di sini. Tapi benar-benar oke, nanti kita ngobrol abis ini. Siap. Ini behind the scene aja. Alright, oke. Kang dapat endorse. Makasih loh Kang. Nah, Cikin selama 3 tahun bersama Kafein ini ya, ada momen kalau misalnya dilihat lagi flashback 3 tahun ke belakang nih, di titik mana yang Cikin merasa bangga banget gabung dengan Kafein? Di titik dimana kalau nyanyi di daerah manapun
begitu di intro awal, di song awal sudah nyanyi satu bait, penonton nyanyi semua. Langsung ngikut dan berarti hafal ya. Aware Yes, ya, yes. aware, antusias, dan itu jadi apa ya Kak? Jadi sesuatu yang bikin wah, ini kafein gitu. Dan saya ada di dalamnya. Dan saya bangga dengan pencapaian ini. Terus dan orang-orang di depan ini tahu lagunya. Entah itu generasi 90, entah generasi sekarang yang saya pernah lihat momen, berarti kita ngobrolin momen lucu ya, momen lucu saya panggung tuh ada generasi-generasi. Jadi panggung itu dibagi dua. Sebelah kiri itu generasi 90, sebelah kanan itu generasi Gen Z. Gen Z itu mayoritas mungkin nggak tahu bandnya, tapi tahu lagunya. Tahu lagunya, Iya. betul. Dan akhirnya ketemu, yang lucunya tuh mereka nyanyi sambil baca teks karena tidak hafal. Iya. Dan itu lucu sekali kan. Tapi antusias jadinya. Oh, Gen Z sekarang tahu nih jadi lagunya walaupun mereka baca teks tuh. Iya. Dan itu bikin jadi ya motivasi lagi, kita harus bikin karya yang lebih bagus dari ini. Betul. That's right, gitu. Tapi sekarang lagi ada project apa nih dengan Kafein? Project lagu ketiga. Insya Lagu Allah. ketiga. Insya Allah. 1-2 sudah rilis. Ini lagu ketiga, di single ketiga Lagu berarti. lagu ketiga. Akan rilis kapan? Harusnya bulan ini. Oke. Lagu udah dikirimin hari ini, mudah-mudahan ada berita baik dari label. Terus fix nanti mungkin kalau nggak puasa setelah Lebaran lah. Ya, momennya setelah Lebaran. Semangat ya. Pasti Selalu. bisa. Oke, Cikin, terima kasih banyak ya Cikin. Terima Udah kasih datang banyak. ke Hirarki Insight. Hirarki. Cikin, boleh nggak? Maksudnya mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada para fans daripada Kafein. Apa nih kira-kira pesan yang ingin disampaikan supaya para fans tetap selalu support Kafein, atau mungkin untuk kepada follower Hirarki Insight di luar sana gitu ya, para penontonnya Hirarki Insight, mungkin ada pesan kehidupan mungkin yang ingin disampaikan. Wah, ini mah Cikin banget nih. Woi, dia senang nih kayak live wisdom nih. Life wisdom karena banyak kecewanya sih sebenarnya sama Tapi kan hidup. sekarang mulai menuai hasilnya, ya nggak sih? Ya. Itulah intinya adalah di mana kamu sudah mulai menyerah, lebih baik sih tetap berjalan dengan usaha yang maksimal, tapi tetap jangan lupa untuk pasrah dan ikhtiar sih, lebih ikhtiar, karena di mana kamu tidak menemukan, di mana kamu sudah menemukan titik buntu di permasalahan atau kehidupan, itu adalah sebenarnya kamu akan menemukan pintu baru yang lebih luar biasa. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah untuk berhenti bermimpi, jangan pernah untuk stop dengan apa yang sudah kamu jalani selama ini. Tetap fokus, karena di depan banyak hal luar biasa yang bisa kamu raih dan lebih hebat lagi. Itu sih. Terima kasih Hirarki. Keren banget Cikin. Terima kasih Kakak Hera. Luar Sehat-sehat biasa selalu. banget Cikin. Ya, Thank you amin. banget. Bener banget ya tadi kalau kata Cikin, kayak aku pernah baca di mana kamu sudah merasa buntu, disitulah sebetulnya pertolongan Allah sudah dekat banget. Sudah Katanya. di depan Begitu. merinding nih. Maksudnya itu aku baca gitu ya. I'm not really good in life wisdom, but yes. Tapi aku setuju sama Cikin dan beberapa narsum kita juga selalu ya nggak sih gitu kan, keren-keren banget. Semoga teman-teman mendapatkan insight dari Hirarki Insight, dari para narsum dari Hirarki Insight ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Bye.